Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah PLT Pagi Lawatan Tuhan. Kiranya biarlah berkat Tuhan terus mengalir untuk kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Shalom Bapa, Shalom Tuhan Yesus, Shalom Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah bagi kami ya Bapa. Terlebih Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami ingin menyediakan waktu kami yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, untuk ibadah pagi lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk selalu memberkati kami, dan kiranya Tuhan kami siap memulai dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian, bahwa kami Tuhan mau seperti rusa yang haus akan Engkau ya Bapa, haus akan kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi seperti seorang rusa yang haus akan kasih-Mu Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya,
biar kami selalu bersyukur. Begitu banyak kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau baik Bapa. Oh haleluya Yesus, kami mau dipenuhi Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Kami siap beri waktu kami yang terbaik Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di tempatnya masing-masing. Bahkan mungkin ada yang berada di perjalanan maupun mungkin sudah di kantor. Ada yang masih di angkutan umum. Ya mungkin Nadia juga sudah ada di kantor ya. Salam Nadia, Tuhan berkati, salam sehat ya. Iya, mari kita berdoa terlebih dahulu pada pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Pagi hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Haleluya, amin. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan negara yang kita kasihi, kita cintai. Boleh merayakan yang ke-77 tahun, semua anugerah Tuhan. Kita bersyukur menjadi bangsa yang merdeka, tidak dijajah oleh bangsa yang lain. Dan kita bisa mengekspresikan bangsa ini secara baik, sesuai dengan keinginan tanpa ada tekanan, ikatan karena sudah dimerdekakan. Bicara tentang kemerdekaan, ya kita juga harus sadar ada hal yang sangat, ya saya katakan sangat menakutkan. Hal yang harus dialami oleh orang percaya, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan secara rohani. Karena kemerdekaan secara rohani ini apabila tidak dialami oleh setiap pribadi, ya itu akan menghancurkan pribadinya sendiri, bisa menghancurkan keluarga, bahkan bisa menghancurkan negara ini. Ya, saya berani katakan demikian karena kalau setiap orang ya terikat dengan ikatan ini, yaitu apa? Ikatan dosa, ikatan pelanggaran dan tidak mengalami kemerdekaan, dia bisa menghancurkan segala-galanya. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, suratan Yohanes 1, jadi 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi dikatakan di dalam dunia ini ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan. Nah, kalau hal ini ya terjadi dalam setiap pribadi ya di bangsa ini, saya percaya negeri ini bisa hancur, bisa rusak. Karena apa? Satu, dikatakan tadi keinginan daging. Ya, keinginan daging ini nggak bisa dikendalikan, hanya bisa dimerdekakan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Amin. Kenapa? Karena keinginan daging inilah membuat orang yang melakukan dengan berbagai cara. Ya. Keinginan daging ini ya memberi makan ya kesenangan secara daging. Kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita itu banyak hal karena keinginan daging. Ya, keinginan daging. Ya, mungkin kepingin cepat kaya, kepingin banyak duit, kepingin sukses, kepingin berhasil, berbagai cara dilakukan. Itulah keinginan daging. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan ada keinginan mata. Ya,
Keinginan mata ini keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita melalui mata kita. Misalnya kita ke mall, kita nggak ada rencana belanja, tetapi karena keinginan mata ini melihat barang bagus, ya barang yang ya mungkin sebenarnya nggak kita butuhkan, tapi bagus, menarik hati. Ini bisa menunjang harga diri kita, penampilan kita, lalu kita belanja. Dan parahnya belanjanya ini tidak dengan uang cash yang kita miliki, tetapi mungkin melalui kartu kredit. Ya. Lalu terikat. Keinginan mata ini banyak hal. Ya. Hal-hal yang bisa dilihat, bahkan termasuk seringkali kita jatuh di dalam dosa karena keinginan mata. Misalnya begini. Misalnya apa ya? Misalnya kalau kita lihat ketemu orang, ya, seorang wanita cantik, lalu kemudian dia pakai pakaian atasnya kuning, lalu bawahnya merah, mukanya make up tebal, lalu kita ini wanita cantik apa topeng monyet, gitu ya. Ini ya. Kenapa? Karena mata kita yang melihat. Ya, seringkali kita jatuh, ya, jatuh karena mata kita. Jatuh dalam dosa karena mata kita. Saya pernah ingat, saya punya keponakan ketika itu masih berusia mungkin 3 tahun. Saya ajak makan. Ya, saya ajak makan di sebuah, saya ingat tuh di warung sate di Pondok Gede. Lalu masuklah seorang bapak. Ya, mohon maaf ya, bapak ini punya mungkin ada saraf matanya yang terganggu, jadi bolak-balik ngedip-ngedip. Gitu, ngedip main ngatain gitu, ngedip-ngedip. Keponakan saya ikut-ikutan ngedip main mata. Ya, saya bilang sama dia, mau namanya Pina, nggak boleh gitu. Enggak om, itu orang itu ngedip-ngedipin sama Pina, bukan mengedipin Pina itu. Emang kenapa om? Matanya sakit om. Iya. Jadi saya nggak enak juga kan, ngomongnya anak kecil polos, ngomongnya keras-keras lagi. Kalau dia bisik-bisik nggak apa-apa, keras-keras. Ya, seringkali kita jatuh di dalam dosa karena mata kita lihat kekurangan orang di luar kita, kekurangan dari segi penampilan, dari segi fisik, ada aja kita komenin. Ya, jujur kita seringkali kita dengan mudah memberikan sebuah komen, ya, dengan apa yang kita lihat, entah kendaraan, entah mobil, entah rumah, ya, entah fisik seseorang, penampilan seseorang. Saya katakan tadi, ya, pakai baju warnanya atasnya kuning, bawahannya merah, apa nggak ngejreng, udah gitu dipakai siang hari bolong begitu, kan itu mengganggu mata gitu. Akhirnya kita komen yang tidak membangun. Nah, jadi itu ya, yang kedua adalah keinginan mata. Ya, yang ketiga dikatakan keangkuhan hidup. Ya, banyak orang merasa dirinya lebih sempurna, lebih baik daripada orang lain, kemudian kita jatuh dalam keangkuhan, kesombongan. Ya, kita mau semuanya sempurna. Di medsos maunya juga kelihatan sempurna. Ya, kita lakukan semua kelihatan baik dan kita memandang orang rendah. Ya, kan seringkali saya katakan pada dasarnya manusia itu sombong. Pada dasarnya manusia itu angkuh. Baru punya sedikit sombong. Ya. Baru naik sedikit angkuh, ya, baru kelihatan sempurna sedikit menganggap yang lain tidak sempurna. Tapi marilah pada pagi hari ini, ya, di tengah-tengah kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita yang baru saja kita rayakan, yang penting adalah kemerdekaan sejati, kemerdekaan secara rohani hidup kita, ya. Merdeka dari keinginan daging, merdeka dari keinginan mata, merdeka dari keangkuhan hidup. Dan kita jalankan hidup ini bersama dengan Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Kalau hal ini tidak dilakukan oleh kita, khususnya kita mulai dari kita sebagai orang percaya, saya percaya kita dimanapun kita berada akan jadi berkat, jadi teladan. Ya, jadi contoh yang baik. Bahkan kita bisa mengharumkan, ya, bangsa dan negara kita dengan apa yang kita miliki. Ya, tadi
Saya sempat lihat postingan dari Ibu Martini. Ya, Ibu Martini posting foto anaknya waktu masih di TK. Dengan satu pertanyaan, ayo mana anak saya Semi? Aduh, itu pertanyaan yang gampang. Ya, karena di foto tersebut yang kelihatan beda adalah memang anaknya Semi. Saya jawab, yang badannya besar dan merdeka. Wah, ya badannya paling besar. Kenapa saya katakan merdeka? Karena di foto itu anak tersebut si Semi itu nggak merasa minder walaupun badannya paling gede, paling gemuk, ya kan, paling besar. Ya kan ada orang-orang yang anak-anak ya walaupun masih anak-anak tapi dia merasa minder karena badannya besar, badannya gemuk. Kalau Semi enggak. Jadi saya bilang ya yang paling badannya besar dan besar merdeka. Ada anak yang badannya besar tapi nggak merasa merdeka. Nah kita juga harus begitu. Kita harus merdeka. Ya merdeka dari segala apapun. Ya kita nggak terintimidasi dengan banyak hal. Jadilah seperti kita, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat berkat Tuhan pada pagi hari ini, pagi lautan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan kami percaya kami merdeka secara rohani. Terlebih karena kami sudah ditebus di atas kayu salib. Kami menjadi orang-orang yang sudah diampuni, berharga di mata Tuhan. Dan kami percaya segala ikatan-ikatan dalam bentuk apapun sudah dimerdekakan. Terima kasih untuk semuanya. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum saya tutup, ada warta yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita akan jumpa secara online ibadah doa dalam ibadah VIP. Hari Kamis ini pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Lalu hari Jumatnya ibadah WBI pada pukul 15.30 atau 3:30 sore ada ibadah WBI secara onsite di gereja ya. Jumat ini pukul 3:30 sore secara onsite di gereja. Ibadah masih dilayani, masih dihandle oleh pengurus WBI yang lama, ya periode yang lama, ya karena belum ada pentabisan yang baru. Terima kasih untuk WBI. Selamat untuk Ibu Tiarni, ya Ibu Tiarni yang sudah terpilih jadi ketua WBI yang baru periode 2022 sampai 2025. Nah, kita tunggu komisi-komisi yang lain. Lalu ibadah BBK hari Sabtu secara onsite kita adakan pada pukul ada usulan lebih siang. Ya kita mau ibadahnya pukul 2 siang, pukul 14 karena mau hadir di ladang saya ya, di ladang. Kita mau sama-sama panen hasil bumi di ladang. Ya, jadi pukul 2 siang kita akan kumpul sama-sama ke ladang saya ya. Jadi secara onsite. Ya, mana mungkin kita panennya secara online ya, secara onsite. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa juga hari Minggu ibadah raya anak pukul 9 dan ibadah raya umum pukul 9 pagi juga secara onsite. Dilanjut pada pukul 10.40 ibadah youth. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat hari ini, buat segala kebaikan Tuhan. Demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci kehidupan kami, kunci pelayanan kami, aktivitas pekerjaan studi, bahkan kunci berkat kami untuk hari ini dan untuk pekan minggu ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.